Selamat datang di Projo Ganjar Talk. Salam demokrasi. Ya, kali ini kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang berkaitan dengan pemilu yang telah kita laksanakan pada tanggal 14 Februari kemarin. Nah, selama ini begitu banyak respon dari masyarakat, terutama soal kecurangan pemilu. Ya, salah satunya ada sebuah petisi, yaitu petisi Brawijaya, yang menyuarakan pemilu ulang karena banyaknya kecurangan pada proses politik kali ini. Kali ini saya juga ditemani lagi oleh Mas Abi yang kemarin juga sempat ini. Gimana Mas Abi? Salam demokrasi. Apa kabar? Baik ya. Mas. Ya. Gimana kan selama pasca 14 Februari ini kan begitu banyak peristiwa ya ternyata ya. Nggak seperti yang kita bayangkan, kayaknya mulus, damai, ternyata enggak ya. Gimana menurut Mas Hasbi itu? Ya, saya setuju bahwa pemilu 2024 ini, terutama pemilihan untuk calon presiden dan calon wakil presiden, itu banyak hal-hal yang kita sebut sebagai kecurangan ya, terutama yang disebut dalam petisi Brawijaya yang digagas oleh relawan Ganjar, salah satunya Projo Ganjar. Ya, kita setuju bahwa kecurangan itu sangat terstruktur, masif sistematis dan sistematis ya. Jadi memang terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini memang bukan hanya relawan Ganjar, tapi hampir seluruh masyarakat juga yang memantau jalannya pemilu itu melihat kecurangan itu terjadi. Bahkan saya menghadiri diskusi yang dihadiri oleh Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Dia sebut bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling buruk, paling brutal, dan paling tidak mempunyai integritas kalau menurut pengamat pemilu dari banyak negara yang hadir pada saat 14 Februari lalu. Jadi memang apa yang disuarakan oleh teman-teman relawan Ganjar, termasuk Projo Ganjar, itu memang bukan satu hal yang omong kosong, tapi memang terbukti karena itu juga sudah diakui juga oleh para pengamat pemilu 2024 ini yang datang dari berbagai negara lain yang menyaksikan pada tanggal 14 Februari lalu. Setuju pemilu ulang nggak? Ya pastinya dong. Oh, gitu kalau ada kecurangan berarti kan nggak fair. Ya kalau nggak fair ya harus diulang gitu loh. Karena bukan persoalan kita harus menerima ini dengan mau yang dimaui oleh pemerintah, oleh penyelenggara gitu, untuk legowo, nggak bisa gitu. Ini persoalannya kan adalah persoalan kita memilih pemimpin negara yang ternyata banyak mengalami banyak terjadi kecurangan-kecurangan, baik pada selama proses menjelang pada saat menuju 14 Februari maupun pada saat 14 Februari dan itu. Paskanya juga. Iya, sampai sekarang ya. Jadi memang kemarin kan ada juga dari elemen masyarakat lain ya, dari purnawirawan juga sudah berseru, perwira tinggi ya, jenderal semua dari berbagai matra, berbagai matra ya. Bahkan kalau nggak salah mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Sutioso yang merasa prihatin terhadap kontestasi politik 2024 ini ya. Nah, kan sejalan dengan itu juga ada seruan dari Capres 03 ya Mas Ganjar Pranowo yang ya biar masyarakat itu tidak silang pendapat tentang kecurangan ini, kan beliau mengatakan ya udah hak angket aja gitu. Kalau Mas Abi setuju nggak itu? Setuju juga, gini loh. Sebetulnya kan hak angket itu memang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terjadinya kecurangan ya. Jadi artinya bukan hanya dari paslon 03 gitu, tapi juga adalah dari paslon lainnya ya, termasuk paslon 01 gitu, yang tidak menerima ini sebagai satu pemilu yang fair, pemilu yang jujur dan adil, tapi pemilu yang banyak diwarnai dan terbukti dengan adanya berbagai kecurangan yang terjadi gitu. Jadi hak angket ini memang dimungkinkan supaya kecurangan-kecurangan itu yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama oleh penguasa yang mendukung paslon tertentu, itu bisa terbukti gitu loh. Karena ini kan
Sementara ini kan cuma yang seperti dibilang tadi kan, ini hanya wacana-wacana. Tapi kalau dengan adanya jalur politik melalui DPR RI dan mungkin nanti juga ke MPR ya untuk pengesahannya, itu juga membuktikan bahwa kita ini punya hak untuk melakukan sesuatu juga untuk demi masa depan negara kita gitu loh. Kita nggak kepingin kalau kita membiarkan kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 ini, bukan tidak mungkin itu akan terjadi pada pemilu-pemilu 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, 15 tahun berikutnya. Dan persoalan pemilu ulang kan pernah terjadi kan pada tahun 1999 ya kan? Karena waktu itu masyarakat tidak menerima hasil pemilu 97 sehingga oleh Presiden Habibie itu dilakukan pemilu ulang ya kan, yang akhirnya waktu itu masih melalui perwakilan ya di DPR yang waktu itu dimenangi oleh PDI Perjuangan gitu loh. Walaupun pada saat proses di persidangan untuk penentuan presidennya ada perubahan lagi kan, karena ada gerakan-gerakan politik juga ya gitu. Ya. Jadi saya pikir hak angket itu bisa dilakukan dan saya setuju. Gitu. Tapi kan ada pendapat terutama dari pemenang Vicon ya katanya nggak perlu hak angket itu. Kan udah ada kanal-kanalnya. Misalkan kalau untuk suara ya KPU, kalau ada pelanggaran ya ke Bawaslu, kalau memang ada perselisihan hasil ya ke MK gitu. Iya. Kan masyarakat udah tahu. KPU, Bawaslu, MK tidak dapat dipercaya saat ini gitu. Sudah tidak legitimate lagi. Iya, masyarakat sudah punya pendapat negatif tentang kalau kita melakukan keberatan ke KPU dan kita melakukan pelaporan ke Bawaslu maupun sidang dalam MK gitu. Jadi masyarakat sudah kehilangan kepercayaan gitu. Walaupun itu juga tetap bisa ditempuh ya. Tapi kan jadi ada dua jalur nih, bisa lewat hak angket di DPR maupun pengaduan atau keberatan kita untuk menempuh jalur juga melalui sengketa di MK. Tapi orang kan udah tahu kalau di MK kemungkinan menangnya kecil kan, karena apalagi kita tahu masih ada unsur-unsur yang bisa yang masyarakat sampai saat ini belum bisa percaya banget dengan MK gitu. Tapi kan ada semacam ada semacam kekhawatiran dari pihak sana ya. Ngapain buat angket ya? Kadang kan mereka selalu merilis isu bahwa nanti ujungnya pasti pemaksulan gitu kan. Kayak di blok-blok gitu loh. Ada kekhawatiran mereka berusaha ngeblok. Bahkan terakhir kan Pak Jokowi sendiri berusaha merangkul Partai Demokrat lah, biar nggak ikut bergabung di sana. Nah kita tahulah statement dari AHY gimana. Hak angket itu nggak perlu. Gimana Mas Hasbi gitu? Ya nggak bisa. Artinya hargai orang yang juga ingin melaksanakan hak angket ya. Karena kan ini negara demokrasi. Jadi bahwa ada yang berpendapat boleh melakukan hak angket ya harus kita jalani. Walaupun ada yang berpendapat itu tidak perlu. Karena ini kan persoalannya adalah persoalan yang saya bilang tadi. Persoalan penting dan persoalan genting. Supaya kecurangan-kecurangan pemilu di masa mendatang tidak akan terulang lagi seperti sekarang gitu, ketika penguasa berpihak pada paslon tertentu gitu loh. Ini yang harus kita usut gitu lah. Dan pada tempatnya lah ya, bila juga ada wakil-wakil rakyat, anggota-anggota DPR yang akan melakukan hak angket tersebut gitu. Jadi menurut saya tidak perlulah dilarang-larang gitu loh. Ya. Sebenarnya ketakutan mereka itu apa? Ya pasti terbongkar ya, kecurangan-kecurangannya pasti terbongkar karena kita akan tahu. Tapi ini penting menjadi pelajaran untuk kita gitu. Jadi jangan sampai apa yang terjadi pada Indonesia ini diketahui misalnya pada beberapa tahun yang akan datang gitu. Kayaknya sekarang udah harus kita harus sudah mulai jujur mengkoreksi kepada diri kita sendiri bahwa ada hal yang keliru, ada hal yang salah, ada hal-hal yang tidak patut, ada hal-hal yang sudah kehilangan rasa malu untuk tetap berani melakukan hal yang menurut kita secara etika, nilai-nilai dan norma itu sebetulnya bukan nilai-nilai dari bangsa Indonesia gitu. Kalau saya perhatikan mereka itu kan takut ya, kayaknya takut banget itu. Kalau itu sampai terjadi dan mereka kalah suara ya di parlemen ya, di DPR ya. Iya.
Sebenarnya apa sih yang mereka tutupin itu? Ya, mereka pingin kan gini. Mereka menganggap kita akan mikul dower mendem jero ya. Jadi apa-apa yang dilakukan selalu harus kita tutup-tutupi. Kita maklumi, kita maafkan. Saya pikir nggak bisa. Ini kan persoalannya adalah bukan persoalan yang kecil, tapi persoalan yang menyangkut bangsa dan negara kita ke depannya gitu. Jadi nggak perlu lagi lah kalau kita selalu merasa ewu-pakewu untuk melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang keliru. Nanti kasihan gitu. Ini kan persoalannya juga menentukan masa depan bangsa Indonesia termasuk anak-anak cucu kita. Misalnya gini, mungkin akan sulit buat orang lain atau kelas menengah lain untuk bisa jadi yang terbaru seperti headline Kompas kemarin, udah susah nih mereka jadi orang kaya baru gitu loh. Iya betul. Ya kan, kelas menengah ya udah stuck di situ, nggak bisa jadi orang kaya lagi karena semuanya udah dikuasai oleh oligarki yang dikuasai oleh sebagian orang gitu. Ya. Karena kan kekuatan mereka yang saya tangkap dari pendapat siapa ya, Prof. Jimli kalau nggak salah ya, pakar hukum tata negara, mantan ketua MK. Kan dia mengatakan nanti bisa jadi chaos nih gitu. Kok chaos ya, pikirannya jadi begitu gitu, negatif itu gitu. yang ditakut-takutin kan gitu. Iya, kita takut-takutin gitu. Betul. Ya. Kalau misalnya kita tidak ada represi ya, atau tidak ada pengamanan yang berlebihan, saya pikir masyarakat kan selama ini sejauh ini bisa tertib gitu loh. Bahwa kalau ada chaos kan berarti ada sesuatu yang terjadi ketidakpuasan yang sangat dalam gitu ya. Dalam di masyarakat dan dia tumpahkan gitu loh. Dan itu harus dicarang, ini juga cara-cara yang manusiawi karena kan ini bukan perang ya. Ini persoalan bagaimana mengatasi ketidakpuasan masyarakat gitu. Dan apa yang ditakut-takuti itu menurut saya suatu hal yang terlalu berlebihan ya. Toh belum terjadi juga gitu loh. Iya, Pak Yusril kan juga ngomong begitu kan ya. Wah nggak efektif lah, nggak perlu karena waktunya pendek sampai. Padahal 2014-2019 dia ngomong begitu. Dia ngomong hal yang berbeda. Untung ya ada jejak digital. Jadi kita bisa tahu mana yang pikiran yang masih waras dengan pikiran yang sudah berpihak gitu loh. Dan mereka nggak malu loh mengatakan itu. Iya. Memang karena gini, makanya perlunya hak angket supaya nanti kita punya rasa malu gitu. Iya, kayak kalau sekarang kan kalau nggak ada yang terbongkar pada kasus-kasus kecurangan ini kan mereka akan menutupi kecurangan yang lalu-lalu kan. Iya. Jadi mereka nggak akan malu tuh. Iya. Nah tapi kalau udah terbongkar kan nanti mereka malu. Oh berarti memang kita nggak boleh curang nih gitu. Aku ingin meng-highlight nih ya pakar hukum tata negara nih, Prof. Jimli sama Prof. Yusril ini kan. Pada saat di soal MK mereka tuh nggak komentar, diem aja. Padahal mereka kan Prof. Jimli itu kan ahli tata negara juga. Ketua MK pertama, ya, ahli tata negara. Ini Prof. Yusril itu mbahnya ibaratnya kan gitu, suhunya gitu. Tapi diem aja gitu. Ya karena kan berpihak. Nah itu. Persoalannya kalau berpihak, berpolitik ya pasti sudah tidak bisa memberikan satu pendapat-pendapat yang mencerahkan ya, yang sesuai aturan hukum lah atau aturan konstitusi. Tapi yang dia sampaikan adalah pasti mendukung kepentingan politik dari kelompok yang dia dukung gitu loh. Jadi kalau Mas Habib setuju nggak? Kalau saya bilang sekarang ini banyak intelektual yang kayaknya sudah teracunin gitu ya. Kayak ya ini kan kebalik-balik ya. Gitu loh. Kebalik-balik ya, suara akademisi dari universitas-universitas bahkan mereka bergelar profesor ya, itu dianggap buzzer gitu. Padahal kan mereka itu suara dari kampus gitu, partisan. Padahal kan itu suara yang mewakili perasaan masyarakat luas gitu, berdasarkan kajian-kajian mereka. Mereka untuk jadi profesor itu kan susah. Nah, sementara profesor-profesor di mereka dianggap suci gitu. Sama-sama profesor kan. Iya. Kenapa orang yang bersuara di luar mereka mewakili rakyat banyak dianggap sebagai partisan. Ya, partisan atau bahkan lebih kejam lagi disebut sebagai buzzer. Gitu. Padahal itu suara hati nurani dari kan kampus. Mereka juga banyak profesor. Iya. Terus mereka anggap apa itu mereka itu? Yang berpihak itu. Nah, itulah. Ya kan paradoks ya, kontradiksi gitu. Iya. Saya kira iya. Ya. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini ya, itu makin banyak hal-hal yang ada yang baru nggak sih kira-kira? Kayaknya pada fokus di hak angket ya. Jadi saya berpikir hak angket itu memang ada case yang baru nggak selain kan ada masalah Sirekap, ada macam.
Tapi ada survei dari LS ini menarik yang dirilis 1-2 hari ini juga dikutip oleh Kompas itu ya. Baca nggak? Iya, saya baca. Yang tentang ini pemilihnya 02. Faktor pemilihnya karena ada bansos. Nah, gimana menurut Mas Adi itu? Iya, karena kan sebetulnya kalau kita lihat nih ya, kita lihat ginilah. Kita melihat pemimpin kan juga lihat dari latar belakang. Bayangkan loh, Wakil Presiden RI pertama adalah Muhammad Hatta, Dr. Muhammad Hatta, ahli koperasi, ya, terus salah satu proklamator ya, mewakili bangsa dan negara Indonesia mendampingi Insinyur Soekarno. Sri Sultan Hamengkubuwono, Adam Malik, Umar Wirahadi Kusuma, ya kan? Habibie, Yusuf Kala, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang Pak Budiono. Ya, sekarang gitu. Orang kalau misalnya melihat latar belakang itu, intelektual segala macam, pasti nggak akan pilih paslon 02 kalau nggak ada bansos. Percaya saya, karena semua orang juga pilih. Ini kan yang agak aneh juga begini. Yang menarik nih, Indonesia kan mayoritas Islam. Tapi dia tidak melihat latar belakang keislamannya kan? Iya, betul. Dibanding paslon nomor 1 dan nomor 3, paslon nomor 2 kan dipertanyakan nih. Misalnya sholatnya bisa nggak? Ngajinya bisa nggak? Ya kan? Bahkan semua orang di Amerika pun, itu untuk jadi presiden itu keluarga family man gitu, yang punya keluarganya utuh gitu loh. Bukan keluarga yang pisah ya. Jadi kan kita tahu paslon nomor 2 itu karena dia role model kan? Karena role model gitu loh. Itu nggak mungkin gitu loh. Kalau nggak ada bansos, nilai-nilai itu nggak mungkin ketutup gitu loh ya. Kita pasti akan percaya, kita akan pilih seorang ayah yang baik ya, yang bisa mempertahankan rumah tangganya, mengelola rumah tangganya dengan baik. Agamanya jelas ya, maksudnya sholatnya, ngajinya bisa kalau dari mayoritas Islam. Ini kan nggak terbukti itu semua. Karena apa? Ketutup bansos. Begitupun juga dengan tadi hasil survei tadi. Iya, survei LSI. Kalau menurut saya itu bisa terjadi. Nggak mungkin lah kalau orang yang pakai otaknya nggak akan milih paslon nomor 2 gitu. Karena wakil presiden kita Muhammad Hatta. Ada itu kemarin sampai Kiai Ma'ruf Amin yang tokoh MUI, salah satu kiai yang dihormati di NU gitu. Nggak mungkin kan kalau pilih yang paslon nomor 2 gitu. Sebenarnya ada perbandingan gitu ya. Kalau Muhaimin Iskandar itu banyak bukunya. Iya. Terus Prof. Mahfud MD karya bukunya juga banyak. Iya. Kalau yang ini daftar menu. Daftar menu. Iya. Iya kan? Tapi coba kita perhatiin ya. Pernah nggak? Saya belum pernah melihat ya. Berapa sih biaya kampanyenya dari paslon 02? Kita tidak pernah tahu, tapi yang pasti bantuan dari penguasa untuk maksudnya gini, bansos saja udah 500 triliun, hampir 500 triliun. Kalau kita apple to apple nih ya, kita melakukan perbandingan rasio ya. Berapa biaya untuk pemilu 2024 tahap pertama? Saya tidak dapat 44 triliun sekitar itu. Oke. Sementara biaya untuk bansos yang direncanakan sampai Juni, yang itu kan skenario tahap kedua kan, kalau nggak menang kan, itu berapa? Hampir 500. Hampir 500 triliun. Iya. Berarti artinya apa? Biaya pemenangan itu pakai uang negara. Setuju nggak itu? Ya itu justru yang harus dibongkar dalam hak angket gitu loh. Kenapa uang negara digunakan hanya untuk paslon tertentu, untuk kemenangan paslon tertentu gitu loh. Tapi mereka selalu ngeles, kan sudah ada sebelumnya kan gitu. Tapi kan kalau kita lihat secara kuantitas dan paralel waktunya kan itu kelihatan sekali gitu ya. Nge-push di saat jelang pemilu. Nah sekarang ini yang lucu nih, kita lagi kurangan beras, karena beras mahal, langka. Ya sebenarnya kan pemerintah mengatakan karena cuaca, karena kan sebenarnya juga enggak kan, Vietnam, Kamboja, Thailand bisa ekspor. Surplus juga, sama-sama kena El Nino sama negara tropis. Kenapa kita alasannya itu? Yang lucu sekarang ada hujan geser. Oke, itu nggak apa-apa masalah itu ya, masalah ini. Tapi yang jelas kayaknya masyarakat kita gampang banget ya ditipu ya, cuman beras 10 kilo aja udah nggak mikirin ke depannya gimana. Gitu. Itu kan yang dilakukan oleh Belanda waktu menjajah Indonesia, sengaja rakyat Indonesia dibikin bodoh. Ya? Dibikin bodoh,
Jadi urusannya cuma lapar ya, cuma lapar gitu, sehingga tidak bisa berpikir hal-hal yang kritis. Ini yang dilakukan juga oleh pemerintah sekarang kan. Dan itu dimanipulasi sedemikian rupa. Ya sebagai contoh, ada program yang sangat menarik ya, satu keluarga, satu sarjana. Itu bisa kalah sama program makan siang, bahkan katanya mau dibikin kementerian. Bahkan penguasa yang sekarang ikut menganggarkan, padahal... Nah itu lucu tadi. Rapat kabinet belum pernah ada presiden kabinet bukannya membahas program yang sekarang, malah program yang ke depan. Padahal presidennya bukan yang sekarang. Artinya ini kan makin membuktikan secara legal juga belum selesai, belum dinobatkan. Sah. Betul. Ini pertama kan kesannya memang memaksakan untuk menang. Kedua, makin memperkuat anggapan masyarakat selama ini bahwa memang ada yang ingin berkuasa sampai 3 periode, ya. Jadi cuma melalui bonekanya nih, ya kan, boneka di paslon nomor 2 nih jelas-jelas boneka gitu loh. Bukannya boneka partai tapi boneka penguasa gitu kan. Jadi makin memperkuat itu bahwa paslon nomor 2 ini memang boneka, semua nggak ada program baru kecuali program yang sudah jalan, dan program makan siang itu yang ternyata dia belum tentu menang dan belum pernah ada kabinet terbentuk, justru disiapin dari sekarang gitu. Jadi ini sesuatu yang memang terbukti bahwa memang ingin berkuasa sampai 3 periode, bahkan mungkin seumur hidup gitu. Saya juga melihat gini ya, mungkin orang melihat cuma makan gratisnya, tapi saya cuma melihatnya gini, ini ada semacam cara merawat kemiskinan. Iya. Betul nggak? Makan gratis itu. Betul. Tujuannya apa? Untuk 2029. Iya. Ini bisa mereka kendalikan ya, makan gratis ini. Iya. Dan dengan uang sebesar 400 triliun per tahun, terus sumber makanannya dari mana coba? Uang kita masih import. Berarti kan memberikan peluang untuk mafia-mafia yang lain untuk import beras. Karena kebutuhan dalam negeri nggak cukup. Jadi memang artinya yang dilakukan oleh penjajah Belanda ini diulangi lagi gitu loh, bahwa masyarakatnya dibikin bodoh, masyarakatnya biar kelihatan tetap miskin ya, kelihatan dilihat orang gitu kan. Sekarang yang di beberapa media asing kan memberitakan soal antrian beras itu, antrian beras murah ini setelah pemilu. Jadi kan bayangin loh, Indonesia yang katanya Indonesia maju, negara tapi terus kayak kembali ke tahun 60-an. Ya, ke Indonesia baru merdeka. Jadi memang kita nggak tahu ya, tapi pasti ada uang besar kan, ada kemungkinan orang tertarik lah, ada uang besar di situ. Ada guru besar IPB yang mengatakan ini mas skenario untuk mafia-mafia beras ngimport beras lebih banyak. Karena akhirnya kuota impor beras jadi tinggi, jadi 3 juta lebih. 20 juta ton ya? 3 juta ton. Oh, 3 juta ton atau 20? Tahun ini. Oh, tahun ini. Naikin kuotanya. Kan gila itu, berarti kan memang ada permainan bisnis. Katanya mau swasembada ya dari tahun 2014. Yang saya heran gini, dulu kan membangun bendungan, ya, membangun food estate. Tumbuhnya jagung. Nggak ada benefitnya apa-apa buat kedaulatan pangan kita. Kita nggak bicara ketahanan ya, kedaulatan lah. Berarti kan kita bisa nanam sendiri, tidak bertahan doang. Kalau impor itu kan bertahan gitu. Bertahan hidup aja gitu. Betul. Yang kedua kalau dipikir ya, dengan 400 triliun itu ya, selama 5 tahun, kita bisa dong mengembangkan pertanian kita lebih baik. Nggak perlu import. Ya kalau sekarang makan gratis, tapi impact-nya pemborosan di sektor lain. Mungkin negara-negara lain akan tertawa ya kalau kita beneran bahwa akan ada kementerian makan siang itu. Itu sesuatu yang sangat lucu ya. Jadi menurut saya itu sesuatu yang orang kok makan aja diurusin ya gitu loh. Bukannya dikasih lapangan pekerjaan supaya masyarakat atau rakyat punya pendapatan yang nafkah yang mandiri ya, yang sesuai dan bisa hidup sejahtera, tapi justru mereka bangga ngasih makan orang miskin. Iya gitu loh. Kok bangga ya ngasih makan orang tapi miskin? Tapi cawapresnya ngomong gini, seperti negara maju katanya begini begitu makan gratis. Dia nggak sadar. Karena itu jumlah rakyatnya kan sedikit. Kita 200 juta. Justru negara-negara 280 juta. Sekarang kayak di negara Amerika aja itu, karena beban sosialnya terlalu tinggi, orang malas bekerja. Karena disuplai negara terus.
kayak orang jadi negara merawat orang miskin. Nah mungkin kalau saya pikir skenario-nya itu kenapa dirawat itu jadi suara nanti masalahnya. Iya. 2002. Apalagi kan tadinya ada rencana mau dimulai diundur ya jadi 2029 kan kayak gitu. Ya kita lihat aja. Saya pikir ini kan juga banyak hal-hal yang kita pertanyakan lah ya gitu, dan kita lihat juga bahwa nggak ada program gitu loh. Bagaimana memajukan Indonesia nggak ada lagi gitu. Saya sependapat tadi pembangunan infrastruktur itu ternyata tidak sampai saat ini pada kasus kita memperlihatkan banyak warga miskin itu justru nggak ada implikasinya. Kurang berdampak. Iya, kurang berdampak. Iya. Justru itu ya. Maunya itu kan kayak program populis gitu ya, yang bisa bikin rakyat senang. Tapi kayak ya itulah cuma dibikin miskin terus. Dan kalau benar kan mereka mau ambil dana pendidikan kan untuk makan siang itu kan justru mengurangi rakyat pinter nih gitu loh. Yang masalah di subsidi BBM juga akan dikurangin. Iya. Itu. Ya siap-siap semuanya naik ya. Pasti. Tol naik, beras naik. Ya sekarang gini. BBM beras udah naik sebelum ada BBM. Iya. Ditambah BBM naik, udah akan makin tinggi. Iya. Yang tadinya cuma 11.000 menjadi 17-18.000. Ini kenaikan terburuk dalam sejarah. Iya. Itu gila itu saya pikir. Kenaikannya hampir 50%. Dan sementara mereka ngobrol bagi-bagi jabatan. Nggak, saya bilang kasarnya nggak ada otaknya gitu. Iya. Nggak apa ya, nggak merasa orang lagi susah ya. Masyarakat lagi susah gitu, nggak ada perasaan seperti itu, ya kan, gitu bahwa empatinya itu nggak ada. Iya, iya kan, jadi ngomonginnya adalah bagi-bagi kekuasaan aja kan, gitu loh, dan seolah-olah di bawah baik-baik aja gitu, padahal kenyataannya kan hidup makin susah gitu. Nah yang lucu tuh gini, di sosmed saya tuh gini, kok sekarang presiden lagi turun ke bawah ya, padahal orang lagi susah. Lah kemarin sebelum coblosan sampai 5 hari daerah, tiap hari pergi keluar kota, sekarang nggak pernah keluar kota. Pemilunya kan udah selesai. Itu kan tapi makanya justru ironis itu, gitu loh. artinya lebih baik pemilunya diulang kan, jadi supaya presidennya kerja lagi. Jadi itu memang artinya itu benar-benar mengesahkan cawe-cawenya terlalu dalam gitu loh. Iya, maksudnya itu juga. Gitu. Karena kan kemarin dia ngintilin paslon ini kan satu sono ikut sono, sono ikut ke sono. Ya, kita berharap sih hak angket ini jalan ya dan terjadi gitu biar kita tahu kecurangan-kecurangan ini bisa masyarakat publik bisa tahu supaya kita nggak akan mengulangi lagi gitu loh. Gitu. Juga inisiatif-inisiatif dari masyarakat sipil ini juga perlu kita dorong lah ya. Kayak petisi Brawijaya ini juga perlu kita dorong. Ini kan kemarin kumpulan relawan-relawan yang menyerukan pemilu ulang dan mengawal hak angket. Tapi kan juga ada suara-suara lain dari elemen masyarakat lain yang non partisan gitu. Kayak kemarin di Bandung tuh ada ya. Di Bandung tuh guru besar juga ya. Ada suara deklarasi apa gitu. Kemudian dari Purnawirawan dan juga dari mahasiswa. Ini masih banyak kok yang akan menyuarakan demi kebaikan Indonesia yang akan dilakukan oleh berbagai elemen di masyarakat. Saya pikir itu juga penting buat kontrol kita ya, supaya kita ini bisa jadi bangsa yang bermartabat gitu, jadi bangsa yang beradab gitu ya, tidak bisa menghalalkan segala cara gitu loh. Beradab itu artinya punya etika. Etika dijunjung tinggi. Itu beradab. Gitu. Norma-norma segala macam gitu loh. Tapi Mas Abi setuju nggak kalau saya mengatakan presiden yang sekarang ini sudah nggak bisa dikasih tahu? Ya udahlah, siapa yang bisa ngasih tahu? Udah nggak bisa, betul. Ya, bahkan ada, kan? Dalam sindiran-sindiran oleh banyak tokoh, kebal semua udah. Iya, karena merasa memang orang yang paling kuat di Indonesia saat ini kan, orang yang paling hebat lah, gitu. Saya sempat berpikir gitu, ini udah nggak bisa dikasih tahu orang ini. Ya cara ngasih taunya ya kalau dia mungkin nggak bisa, kalau kita sama orang itu kan ya harus sesuatu yang menghentak dia ini, baru bisa ngerti dia gitu. Ya tunggu aja berarti kan. Apakah kita akan mengulang ini 98? Jangan sampai. Pokoknya kita tahu bahwa karena saat itu kan juga gitu. Iya, yang memperjuangkan masa depan kita adalah orang banyak ya, bukan sekelompok orang gitu. Jadi kita lihat aja bahwa pemilik masa depan Indonesia kan
rakyat Indonesia, bukan sekelompok orang gitu. Dan ini yang harus kita perjuangkan bersama gitu. Bahwa bentuknya nanti akan ada bentuk baru, saya pikir pasti akan terjadi gitu. Tapi kan presiden sekarang ini kan memang sudah nggak peduli dia mau lengser dengan crash landing atau smooth landing, katanya kan gitu. Iya. Bahkan kemarin lihat video apa itu kemarin pengerahan peralatan militer. Iya. Hah? Itu gimana itu kok? Jadi saya ingat tahun 98 ya gitu-gitu ya. Ya kita nggak tahu ya maksudnya juga apa ya kan. Tapi kita belum melihat itu satu hal yang terjadi. Kita berharap tidak terjadi. Tapi saya pikir itu berlebihan ya. Karena itu juga sebetulnya kan areanya pihak kepolisian gitu ya. Artinya bukan fungsi dan tugas dari TNI gitu loh. Itu tugas dari, kalau untuk mengamankan masyarakat ya cukup dengan polisi gitu loh. Iya, tugasnya polisi. Iya, bukan ranahnya TNI gitu loh. Tapi ada satu hal lagi yang menarik juga. Ini kan sekarang banyak demo-demo tandingan tuh. Berarti nggak di KPU, di Bawaslu, ICW, dan Lokataru. Yang kedua, preman. Ingat tahun 98 ada PAM Swakarsa. Iya. Kayaknya skenario itu sekarang diulang lagi gitu. Ya memang kayaknya ada kayak Belanda kan, kayak penjajah Belanda kan, bikin tandingan gitu. Ada yang menyuarakan hal-hal baik, terus dilawan dengan tandingannya. Ada hal-hal yang bergerak, diturunkanlah model-model PAM Swakarsa gitu kan. Jadi memang kayaknya memakai politik penjajah Belanda gitu loh untuk pecah belah gitu loh. Jadi suara-suara kebaikan itu dianggap suara-suara yang mengganggu gitu loh, bukan suara-suara yang harus didengar, tapi suara-suara yang harus dilawan oleh harus penguasa. Dimatikan gitu ya. Iya, gitu. Kalau saya sih pribadi agak sedikit worry gitu ya. Iya. Tapi kan gini, kan ya itu tadi masa depan kita kan yang nentuin rakyat kita nanti. Kita tunggu aja gitu loh. Hasilnya apa kan? Orang-orang yang punya harapan akan Indonesia lebih baik kan juga bukan sekelompok orang, tapi kan seluruh rakyat Indonesia. Karena kondisinya gitu kan, ini presiden juga udah nggak bisa dikasih tahu. Iya. Tapi ketidakpuasan itu semakin menguat. Iya. Iya kan. Ini dua kekuatan yang tinggal nunggu timeline-nya aja. Iya. Persoalannya kan rakyat itu bergerak secara murni ya, maksudnya secara atas dorongan perasaan yang mereka rasakan, terutama tertindas gitu ya. Kalau penguasa kan mungkin nggak kepentingan dan mungkin dia belum merasakan itu gitu loh. Jadi saya pikir ya kita tunggu aja. Makanya saya berpikir saluran-saluran yang dimungkinkan termasuk untuk hak angket itu ya harus disegerakan gitu loh. Ya memang sebenarnya inisiatif hak angket yang dilontarkan Mas Ganjar itu bagus ya, karena akan memindahkan konflik itu di Senayan. Iya. Walaupun itu masih sampai sekarang belum bisa final ya, mau ini atau enggak. Tapi saya nggak yakin juga 100% akan pindah ke sana. Iya. Karena banyak elemen masyarakat juga skeptis terhadap itu gitu loh, ya kan? Karena tidak menghasilkan apa-apa gitu loh, cuma rekomendasi. Itu kan cuma rekomendasi politik ya. Ingat zaman Senturi lah. Iya, tapi setidaknya kecurangan itu terbongkar. Kecurangan itu diketahui oleh masyarakat gitu. Bahwa katakanlah itu tidak mengubah hasil nanti ya putusan hasil pemilu, tapi kita sudah berusaha memperlihatkan bangsa Indonesia yang beradab, yang melakukan sesuatunya dengan saluran-saluran yang sesuai dengan konstitusi. Ya, betul. Dan saya pikir kan hak angket itu sesuai konstitusi dan dimungkinkan digunakan oleh anggota DPR gitu loh. Ya. Jadi karena harus ada kontrol kan. Betul. Kan selama ini sepertinya orang menganggap DPR itu tidak pernah memberi kontrol ke pemerintah gitu loh ya. Legislatif terlalu banyak setujunya dengan eksekutif. Nah, mungkin saatnya sekarang legislatif DPR ini bisa menjadi alat kontrol yang sesuai dengan fungsinya memang untuk mengawasi pemerintah, bahkan melakukan investigasi tentang kecurangan-kecurangan selama pemilu ini gitu loh. Tapi saya ingat tahun 2019 itu kan sempat terjadi kerusuhan di Bawaslu. Ingat nggak? Ya. Saya berpikir mungkin Mas Ganjar tidak mau ada korban di jalanan ya.
Bahkan ada mobil medis yang isinya batu ya. Iya. Saya yakin Mas Ganjar berpikirnya jangan sampai di jalan itu jatuh korban. Iya, karena kan dia sarjana hukum. Mendingan dialihkan ke sifatnya yang konstitusional. Iya. Ya. Iya. Tapi yang sifatnya konstitusional justru mereka tentang atau apakah mereka maunya di jalanan gitu kan? Iya. Kan jadi bingung juga. Ya, karena gini, kalau kita atau lihat orang nggak boleh menyampaikan aspirasinya gitu kan? Kalau kita lihat kan Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini kan ahli hukum ya, jadi mereka pingin semuanya sesuai dengan konstitusi, koridor hukum ya, koridor hukum gitu. Jangan juga ada parlemen jalanan gitu, walaupun mungkin nggak bisa kita cegah juga kan, karena itu haknya masyarakat juga kan menyampaikan aspirasinya, menyampaikan ke pendapatnya, karena menganggap yang formal nggak bisa ya turun ke jalan gitu. Tapi kita berharap itu pilihan terakhir lah, kita coba dengan dengan mekanisme hak angket yang memang dimungkinkan dan memang dijamin oleh konstitusi, ataupun misalnya kalau ada yang mau menempuh jalur ke MK kan yang dilakukan oleh kedua paslon yang merasa dirugikan gitu loh. Kan yang dirugikan kan juga bukan cuma 03 kan, ada paslon lain juga yang dirugikan. Tapi kayaknya udah pada pesimis tuh ke MK, ada paman katanya. Nah itulah. Ya itunya artinya kalau itu udah pesimis ya satu-satunya harapan skeptis kita, orang kan udah ya. Ya, artinya satu-satu harapan kita kan masih ada di hak angket. Jadi memang sekarang kalau boleh saya simpulkan ya, memang hak angket ini menjadi muara ya untuk misalnya meredam dan mencatat sejarah. Mencatat sejarah ya kan. Ya mungkin tidak akan mengubah hasil ya, tapi setidaknya kita belajar sesuatu yang baru, betul nggak? Ya. Kalau saya melihatnya hak angket ini sebuah bangsa yang beradab dan beretika. Pertama akan menjadikan Indonesia negara yang masih ada penghargaan buat berbeda pendapat ya. Dan apalagi kita mau berusaha mencatat atau kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu kan, supaya ini jadi pelajaran supaya nggak bisa terulang lagi dan nggak bisa seenaknya lagi lah, dan mungkin juga akan lebih tegas nanti. Ada satu perbaikan misalnya benar-benar bagaimana kita membatasi presiden yang masih ingin terus berkuasa gitu kan, ternyata kan bisa jebol nih ya. Iya betul. Apa artinya ketentuan konstitusi bahwa 2 tahun berturut-turut boleh, tapi tidak boleh hanya boleh 2 tahun berturut-turut, tidak boleh memperpanjang di periode berikutnya, ternyata kan jebol. Artinya mungkin ya. Saya setuju itu. Harus ada demisioner gitu loh. Jadi mungkin presiden demisioner atau presiden harus cuti menjelang pelaksanaan pemilu. Nah, itu mungkin harus dipikirin. Ada sini ya supaya nggak yang terjadi pada periode pemerintahan tahun ini terulang di yang berikutnya. Jadi mungkin harus ada demisioner dulu nih gitu loh. Ya, mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu, harus ada terobosan-terobosan. Saya sempat kepikiran gini, kasus di Filipina yang Sara Duarte sama Bom Bom. Iya, itu kan pengulangan sebetulnya kan? Kan? Hampir sama persis. Kan dicurigai juga adanya mereka melakukan otak-atik konstitusi untuk berpanjang. Kalau di Filipina itu kan 9 tahun mereka kan. Satu kali periode 9 tahun. Mereka mau perpanjang lagi. Tadi sempat berpikiran gini, jangan-jangan di masa pemerintahan Capres 02 nanti itu mereka kan ubah konstitusi lagi. Bisa terjadi. Jadi bapaknya kan bisa berkuasa lagi. Iya. Kalau bisa aja. Bisa pikir-pikiran gitu nggak? Orang yang sudah terjadi konstitusi saja bisa diakalin, apalagi yang mereka bisa berkuasa dan bisa aja gitu. Tapi kan itu harus ada persetujuan juga dari. Tapi kan yang kemarin aja bisa kok ya. Nggak perlu ke sono. Iya, makanya. Apalagi kalau parlemen udah dibeli semua sama dia juga. Iya. Saya kira ya. Jadi misalnya kayak udah selesai buat konstitusi. Nanti salah presiden diganti. Sudah pernah menjadi presiden. Iya. Jadi bisa berkuasa lagi. Dan boleh dipilih seumur hidup. Nah, itu. Ya. Gitu. Kita ngobrolnya udah lama nih, udah hampir 40 menit ya. Ada nggak ini kita closing statement apa yang ingin sampaikan, Mas Abi? Ya, saya pikir tentang hak angket, tentang kecurangan pemilu. Saya ikut pemilu dari tahun 87 sampai sekarang ya. Bahkan sebetulnya tahun ini tuh saya nggak mau ikut kegiatan-kegiatan relawan, tapi ketika melihat ada kecurangan ya saya juga ikut. Jadi artinya ini sih pengalaman
pemilu yang menurut saya banyak banget yang kita melihat ya ada kecurangan-kecurangannya gitu dibanding misalnya 2004 yang sama sekali bahkan Ibu Megawati tidak ikut campur ya karena dia juga maju ya kan. Terus ada menterinya yang maju juga, dia tidak mempersulit kayak gitu-gitu. Terus 2014 harus kita akuin Pak SBY juga nggak ikut campur gitu, dan ini nih yang 2024 ini nih. Parah. Ya saya sih setuju dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu paling buruk, paling brutal, dan paling tidak punya integritas. Ya, saya sependapat dengan itu. Jadi pemilu yang apa ya? Pemilu-pemiluan lah jadinya ya, bukan pemilu yang kita inginkan gitu loh. Jadi kalau gini ngapain nggak usah ada pemilu aja ya, tunjuk aja ya nggak? Enggak, pemilu kan amanat konstitusi harus kita jalankan. Tapi persoalannya kita harus menempatkan bahwa pemilu tidak boleh curang gitu aja ya. Jadi pemilu tidak boleh curang karena kalau curang nanti apalagi tidak dikoreksi, tidak dengan ada hak angket yang mencatat ada kecurangan itu mungkin akan terjadi di 2029, 2034, 2039 dan karena kita udah nggak punya malu gitu loh. Betul. Udah nggak punya malu, curang dianggap hal yang biasa gitu. Betul. Padahal itu jauh sekali dari nilai-nilai bangsa Indonesia gitu. Kita berharap pemilu itu justru menjadikan kita negara yang beradab gitu loh. Gitu. Ya, meningkatkan peradaban kita, malah peradaban kita mundur gitu ya. Apalagi janganlah mempertontonkan kemiskinan, janganlah membuat program yang terkesan kita memelihara kemiskinan ya. Kayak gitu. Kalau berkompetisi ya, berkontestasi ya, cari hal-hal yang ideal, yang canggih-canggih gitu loh, bukan yang ngurusin orang makan gitu. Saya yakin itu pasti nggak gampang ya ngurusin 82 juta orang makan tiap hari, bayangin loh. Kalau saya skeptis sih. Iya, makanya itu kan berarti kalau tetap mau dijalani kan berarti ada sesuatu yang besar di situ. Iya. Lah ngurusin food estate aja dananya udah ada aja berapa puluh triliun juga hilang. Iya. Nggak ada tanggung jawabannya juga. Nggak malu? Nggak malu. Nah itu loh. Pentingnya hak angket tuh seperti kita kalau melihat kayak ada food estate yang gagal gitu, bahwa ini gagal harus dijelasin gitu. Malah ditambah anggarannya tahun ini 100 triliun katanya. Makanya kan artinya kritik dari Walhi atau kritik dari pecinta lingkungan bahwa ada 700 hektar hutan di Kalimantan rusak itu dianggap angin lalu. Angin gitu. Lalu itu fungsinya kalau ada hak angket DPR nanti. Jadi hal-hal yang buruk itu bisa kita koreksi ya. Catat dan supaya tidak diulangi lagi. Kalau diulangi lagi berarti memang kita bodoh. Lebih bodoh dari keledai. Kita mundur. Iya. Keledai aja kan nggak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Masa udah 79 tahun Indonesia merdeka tahun ini, kita masih ngantri beras. Nah itu, kalau saya malu banget ya. Malu lah. Saya malu banget. Kalau ngantri beras tuh kayak negara miskin di Afrika ya. Iya. Indonesia padahal bilangnya negara maju ya kan? Gitu. Ya, dulu kan tahun 98 itu emang krisis itu kan memang. Jadi ada ini ya, ada kereta cepat di satu sisi sebagai seolah negara maju, tapi ada masih orang antri beras itu bagai bumi dengan langit gitu. Gimana nyebutnya? Indonesia negara maju atau negara miskin nih? Iya, bingung. Gitu. Tapi kalau faktanya sekarang yang terlihat adalah negara miskin. Karena orang masih antri beras, semua barang-barang mahal gitu. Dan sekarang ini kemiskinan akan makin melebar. Iya. Secara kuantitas akan makin banyak. Iya. Karena daya beli orang udah turun. Iya. Ya kan? Iya. Ya, tadi cuma 30% dari pendapatan rumah tangga, sekarang menjadi 50-60. Ya. Terima kasih Mas Abi. Kita bincang-bincangnya tentang pemilu, pasca pemilu dan ekses-eksesnya ya. Yang sekarang ini banyak menjadi pro kontra dari masyarakat, tapi setidaknya dari perbincangan ini kita tahu ada sebuah solusi yang mungkin bisa memberikan harapan buat kita untuk memperbaiki sistem politik kita lebih baik di masa-masa mendatang. Dengan hak angket ya? Yaitu dengan hak angket. Dan yang kedua, aspirasi masyarakat, masyarakat sipil, siapapun itu ya, seperti itu bisa seperti petisi Brawijaya itu bisa tersalurkan. Ya, tetap semangat. Kita tetap menjaga demokrasi Indonesia supaya lebih baik dan lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan. Salam demokrasi.